Pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, Bapak Marwarar Sirait, terkait hasil persembahan Natal Nasional 2025 yang rencananya akan disumbangkan ke Palestina, akhirnya memicu beragam reaksi dari kalangan masyarakat. Menurut masyarakat, Bapak Marwarar yang ditunjuk sebagai Ketua Umum atau Ketum Panitia Perayaan Natal Nasional 2025 terkesan pencitraan dan minta dipuji. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar sahabat IKN? Saya berharap sahabat tetap setia dalam acara ini. Natal dalam teologi Kristen adalah perayaan inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus. Sebuah momentum yang menandai kasih karunia yang datang tanpa syarat. Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6-8. Dalam terang ini, setiap persembahan yang dilakukan pada hari Natal seharusnya merupakan ungkapan syukur dan cinta kasih yang murni, bukan instrumen politik atau simbol perjuangan ideologis. Ketika Bapak Marwarar Sirait menyatakan persembahan Natal nasional diberikan untuk Palestina, tindakan itu secara lahiriah tampak mulia, menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan rakyat yang terjajah, sejalan dengan semangat kasih dan keadilan sosial. Namun dari perspektif teologi Kristen normatif, ada ketegangan yang perlu dikritisi secara mendalam. Pertama, teologi persembahan mengajarkan bahwa setiap memberi atau setiap pemberian bagi sesama dan berakar pada motivasi kasih ilahi atau agape, bukan pada dorongan politik atau penggalangan identitas kolektif. Rasul Paulus menulis, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." 1 Korintus 13 ayat 3. Maka persembahan Natal harus bebas dari intensi simbolik yang dapat menggeser pusat perhatian dari Kristus kepada isu geopolitik. Kedua, teologi inkarnasi menekankan kehadiran Allah di tengah penderitaan manusia tanpa syarat identitas bangsa atau agama. Tuhan Yesus lahir di Kanaan yang sekarang dikenal sebagai Palestina 2000 tahun yang lalu. Bukan untuk satu bangsa saja, tetapi bagi seluruh umat. Lukas 2 ayat 10-11. Jika persembahan Natal diarahkan secara eksklusif kepada kelompok tertentu dalam narasi konflik global, tindakan tersebut dapat memunculkan kesan partikulasi kasih Kristus, padahal kasih itu bersifat universal. Ketiga, etika publik Kristen menegaskan bahwa tindakan sosial Kristen harus menjaga keseimbangan antara keadilan dan kebenaran. Solidaritas terhadap Palestina sah secara moral, tetapi dalam konteks liturgis Natal, tindakan itu perlu dijaga agar tidak mereduksi makna Kristus sebagai pusat penyelamatan. Natal bukan arena untuk memanifestasikan agenda politis manusia, melainkan untuk memuliakan Allah atas kedatangan Sang Penebus. Dengan demikian, kritik teologis terhadap persembahan Natal untuk Palestina oleh Bapak Marwarar Sirait bukanlah penolakan terhadap solidaritas kemanusiaan, tetapi peringatan agar simbol iman tidak dipolitisasi. Ketika tindakan sosial ditempatkan dalam kerangka ibadah yang suci, motivasi dan orientasinya harus diperiksa agar tetap selaras dengan kasih Kristus yang universal. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus Palestina? Apakah yang terdekat tidak ada?
Bukankah beberapa daerah membutuhkan perbaikan jembatan penyeberangan anak sekolah yang banyak muncul di media sosial? Mereka membutuhkan uluran bantuan. Anak di Papua yang butuh sepatu dan tas sekolah. Jalanan di Kalimantan yang masih penuh dengan becek di kala hujan. Belum lagi ada warga miskin kota dan warga yang terkena penyakit membutuhkan pertolongan. Masih kompleks penderitaan di Indonesia. Solidaritas kepada Palestina itu penting, namun kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi di rumah sendiri. Jika fokus hanya pada bantuan untuk luar negeri, sementara persoalan domestik belum terselesaikan, arah kebijakannya jelas keliru. Apalagi sekarang, di depan mata banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah menanti uluran tangan untuk dibantu. Natal seharusnya mengundang kita untuk mempersembahkan diri kepada Allah, bukan persembahan yang menonjolkan isu politik, tetapi kasih yang menyembuhkan luka umat manusia tanpa batas geografi dan ideologi. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.